Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, kali ini aku mau masak untuk berbuka puasa. Ini pertama aku mau bikin kolak dulu ya teman-teman. Aku tuh mau bikin kolak singkong dicampur ubi sama ada kolang-kalingnya juga. Sebenarnya aku tuh lagi pengen banget makan kolak pisang, tapi berhubung tadi waktu aku ke tukang sayur itu nggak ada pisang ya teman-teman, jadi aku beli seadanya aja. Karena adanya singkong dan juga ubi, ya udah aku belinya singkong ya teman-teman. Untuk singkongnya aku tuh beli 2 dan ubinya beli 1, dan ternyata ini tuh nanti jadinya banyak banget gitu ya teman-teman. Aku nggak nyangka juga kalau ternyata kolaknya itu jadinya banyak banget gitu ya teman-teman. Padahal aku cuma beli singkong 2 sama ubi 1. Terus kolang-kalingnya juga cuma seperempat doang ya teman-teman. Tapi ternyata jadinya itu banyak banget. Jadi nanti pun kolaknya itu nggak habis dalam sehari itu ya teman-teman, tapi sampai beberapa hari gitu. Nah ini aku kupasin dulu untuk singkongnya ya teman-teman. Kalau ngupas singkong sih menurut aku tuh gampang ya, karena kulitnya itu bisa langsung dilepas gitu ya. Tapi kalau ubi tuh menurut aku ngupasnya lumayan PR juga ya teman-teman. Selama bulan Ramadan baru kali ini aku bikin kolak ya teman-teman. Jadi sebelum-sebelumnya tuh aku paling bikinnya tuh es-esan gitu ya. Dan aku tuh lagi pengen banget makan kolak pisang sebenarnya teman-teman, tapi berhubung nggak ada pisangnya, jadi ya sebenarnya ini kayak kurang menggairahkan juga ya menurut aku teman-teman, karena aku tuh suka banget kolak pisang gitu. Makanya kenapa ini tuh kolaknya juga sampai habis berhari-hari, selain memang banyak gitu ya teman-teman, jadinya juga aku tuh kayak nggak terlalu selera gitu ya teman-teman, karena yang aku pengen itu kolak pisang. Tapi yaudah ya, nggak apa-apa, mungkin nanti lain kali aku bisa bikin kolak lagi gitu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk ubi sama singkongnya udah aku cuci bersih gitu ya teman-teman. Terus langsung aku masukin ke dalam panci untuk aku rebus. Nah sambil ngerebus ubi sama singkongnya tadi, ini aku mau potong-potong kolang-kalingnya dulu. Karena ini tuh kolang-kalingnya lumayan besar-besar gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh bagi 2 gitu ya biar nggak terlalu besar. Dan ini tuh kolang-kalingnya menurut aku enak banget gitu ya teman-teman. Jadi biasanya kan ada kolang-kaling yang apa ya, yang keras gitu ya teman-teman, tapi ini tuh lembut kolang-kalingnya, jadi aku tuh suka gitu ya teman-teman. Dan aku tuh kepikiran nanti kalau misalnya lebaran pengen banget bikin manisan kolang-kaling gitu. Nah ini untuk kolang-kalingnya aku potong-potong seperti ini ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku mau bikin apa ya, gorengan gitu ya teman-teman. Aku mau bikin martabak sayur telur gitu ya. Untuk sayurnya tuh aku pakai kol sama ada daun bawang ya teman-teman. Ini untuk kolnya tuh aku potong kecil-kecil seperti ini ya. Terus nanti juga aku potongin daun bawangnya. Nah ini tuh untuk kolnya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Terus aku langsung tempatin aja di mangkok gitu ya teman-teman. Dan ini untuk daun bawangnya juga aku udah cuci bersih, terus aku potong-potong juga. Ini tuh aku pakai daun bawangnya lumayan banyak, karena menurut aku kalau bikin martabak telur kayak gitu enakan kalau daun bawangnya itu banyak gitu ya teman-teman. Dan ini aku juga pakainya cuma 1 butir telur aja ya, biar nggak terlalu basah, atau pokoknya nggak terlalu basah gitu ya teman-teman pas nanti dibungkusinnya. Dan untuk bumbunya aku cuma pakai garam, penyedap, dan juga lada bubuk gitu ya teman-teman. Dan ini juga walaupun telurnya cuma pakai 1, tapi ternyata nanti tuh kayak berair gitu ya teman-teman. Mungkin juga dari daun bawangnya juga kali ya. Dan ini aku berganti dulu nih ya, pindah dulu ke perkolakan. Jadi karena ini tuh udah mendidih dan ubi-ubiannya juga udah mulai empuk gitu ya teman-teman. Jadi aku masukin kolang-kalingnya dan juga air gula yang tadi udah aku masak gitu ya teman-teman. Jadi kenapa air gulanya itu aku masak duluan supaya bisa disaring, karena biasanya kalau gula merah itu kan suka ada kotorannya gitu ya teman-teman. Makanya aku tadi masak duluan gitu. Waktu aku masak kolak aku tuh baru ingat ya teman-teman, kenapa aku tadi tuh nggak beli daun pandan ataupun beli vanili gitu ya. Karena menurut aku kalau kolak dipakein daun pandan maupun vanili itu jadi wangi kolaknya ya teman-teman. Jadi sayang banget, ini tuh kolaknya benar-benar apa adanya banget gitu ya teman-teman.
Tapi ya udah ya nggak apa-apa, karena aku juga males banget kalau misalnya harus ke tukang sayur lagi ya teman-teman, karena kan males aja gitu jalan kakinya. Kalau jalan kaki kan lumayan juga ya teman-teman. Jadi ya udah aku bikin kolaknya seadanya aja. Dan ini aku bungkusin juga untuk martabak telur sayurnya. Dan ini tuh beneran jadinya tuh terlalu basah gitu ya teman-teman. Jadi kulitnya itu pada sobek. Makanya di sini tuh untuk kulit yang sobek aku double gitu ya teman-teman untuk kulitnya. Jadi apa ya, jadinya tuh sedikit doang gitu ya teman-teman, karena kulitnya itu aku double. Tapi nggak semuanya sih teman-teman, kalau misalnya ada yang sobek baru aku double, tapi kalau misalnya nggak sobek ya aku biarin cuma satu lapis gitu teman-teman. Teman-teman pada masak apa nih buat buka puasa? Pastinya juga menunya enak-enak ya kalau aku lihat di video teman-teman semua. Aku tuh di bulan puasa ini bener-bener jadi sering banget bikin gorengan gitu ya teman-teman. Jadi sampai yang namanya minyak goreng kalau biasanya sebulan itu habis 2 atau 3 liter. Ini tuh bulan Ramadan udah hampir habis 4 liter ya teman-teman, karena aku tuh sering banget bikin gorengan gitu. Karena kalau buka puasa pakai gorengan tuh menurut aku nikmat aja gitu ya teman-teman, apalagi ada teh manis. Kalau nggak ada es-esan gitu menurut aku tuh udah nikmat banget. Nah ini lanjut ya teman-teman untuk kolaknya, karena ini tuh udah mendidih jadi aku masukin si santannya ya teman-teman. Jadi aku memang kalau masak santan tuh biasanya aku masukin di akhir gitu, terus aku tunggu sampai si airnya ini mendidih gitu ya teman-teman. Dan lanjut, karena tadi untuk kolaknya itu udah mateng, jadi sekarang aku mau masak untuk lauk gitu ya teman-teman. Ini tuh aku mau nyayur kacang gitu ya, tapi ini tadi untuk apa, nyiangin kacangnya tuh nggak aku videoin gitu ya teman-teman, jadi langsung aja nih aku mau numis si sayur kacangnya. Dan ini tuh aku juga campur aja sama sisa kol yang tadi waktu bikin martabak sayur gitu ya teman-teman. Terus ada wortel juga, karena masih ada sisaan wortel satu batang gitu ya teman-teman, satu buah maksudnya. Terus jadi aku campurin aja buat numis sayur kacangnya ini. Ini aku masak sayur kacangnya untuk berbuka puasa, sekalian juga untuk nanti sahur gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau sahur jarang banget masak sayur lagi. Jadi biasanya aku makan sisa sayur dari buka puasa gitu teman-teman. Karena kalau misalnya sahur kan kita posisinya baru bangun tidur gitu ya teman-teman. Jadi kadang tuh masih gimana ya, males aja gitu ya kalau misalnya harus uprek masak. Kecuali kalau tinggal goreng-goreng itu nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau untuk kayak masak sayur tuh aku jarang banget ya teman-teman. Dan lanjut, karena tadi untuk si sayur kacangnya itu udah mateng, ini aku mau goreng martabak telur sayurnya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah untuk menu hari ini tuh ya cukup aja gitu ya teman-teman, pokoknya disyukuri aja. Dan setiap hari pun menu aku tuh ya kayak gini-gini aja ya teman-teman, maksudnya tuh sederhana, nggak ada yang mewah-mewah ataupun yang aneh-aneh atau yang kayak gimana ya teman-teman, tapi alhamdulillah udah bersyukur banget ya. Selain nyayur kacang sama bikin martabak telur sayur, aku juga nanti mau bikin apa namanya ya, dadar mie telur gitu ya teman-teman, karena kan anak-anak aku itu belum mau sih, bukan belum bisa ya, belum mau makan sayur kayak sayur kacang tumis-tumisan kayak gitu kan belum bisa gitu ya teman-teman. Terus juga untuk martabak sayur tuh apa namanya, takutnya juga nggak doyan gitu ya, karena kan ada sayurannya. Makanya aku bikin dadar mie telur gitu ya teman-teman untuk lauk makan anak-anak. Aku ucapkan syukur alhamdulillah untuk rezeki hari ini. Alhamdulillah bisa berbuka puasa pakai kolak. Kemudian untuk lauknya ada tumis kacang panjang, martabak telur sayur, dan juga ada dadar mie telur ya teman-teman. Meskipun sederhana tapi menurut aku udah nikmat banget alhamdulillah. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.